Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony dan saya juga berbahagia sekali. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Lembaga Demografi UI untuk berbagi apa yang pernah saya baca. Jadi pada intinya saya bukan menggurui karena saya lihat di sini semua pakar-pakarnya. Jadi Bapak Ibu dari media jangan khawatir. Di sini pakar-pakarnya ada Bu Tuti, Bu Suminar, Pak Fuad, terus ada yang pakar internasional juga ada sehingga informasinya banyak. Dan mungkin nanti yang, oh ya nggak lupa Bu Yayi ini guru saya. Jadi sebetulnya beliau itu pakarnya, mbae dalam hal rokok ini atau pengendalian tembakau. Dan ini Pak Sony. Nama saya memang Martini karena ini mungkin kurang kreatif bapak saya. Bapak saya Martono Pak. Jadi daripada susah-susah. Kalau sekarang kan banyak buku, orang jual buku nama ya. Nama-nama kan banyak. Cari di internet ada. Dulu belum ada internet. Jadi oh bapak Martono, anak Martini hai. Nanti. Jadi biar gampang. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan... di sini mungkin tidak spesifik ke arah pajak, tapi yang jelas dari data-data ini menunjukkan kebutuhan akan kenaikan harga rokok itu sangat penting sekali. Monggo, silakan. Jadi ini saya ambil dari data Riskesdas tahun 2007. Kalau kita lihat proporsi perokok di kalangan orang Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas, ini ya cukup banyak juga. Angkanya masih tinggi, ya sekitar 30% kalau di rata-rata, jadi di antara 10 orang itu 3 orang merokok. Tapi yang jadi masalah kita lihat di sini, pada kelompok umur 10 sampai 14 itu ada yang sudah merokok. Ya, merokok setiap hari. Bayangkan, rokok itu efeknya kumulatif. Jadi memang nggak bisa kalau sekarang merokok besok mati, itu nggak ada, kecuali ditabrak. Kecuali ketabrak mobil atau kecelakaan. Jadi memang efeknya kumulatif. Jadi apalagi sekarang kita punya isu bonus demografi di mana Indonesia itu menurut prediksi tahun 2020 akan dicapai. Kalau Jawa Timur itu katanya prediksinya 2015, lebih dulu mencapai ya. Tapi itu tidak serta-merta akan kita capai kalau tidak ada upaya-upaya untuk mengatasi terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok. Dan itu banyak sekali studinya tentang akibat rokok. Jadi penyakit akibat rokok itu sudah banyak sekali dan itu dilakukan hampir konsisten di seluruh dunia, hasilnya sama. Dan itu dipublikasikan dalam forum-forum internasional dan tidak ada yang membantah sampai sekarang. Baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Berikutnya. Nah ini saya ingin tunjukkan juga data terkait dengan proporsi perokok orang Indonesia yang umur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan. Kalau kita lihat di sini dari yang tingkat pendidikannya tidak sekolah sampai pendidikan tinggi, ini sebetulnya kalau kita lihat garisnya semakin turun. Ini artinya di kalangan orang-orang yang tidak atau kurang pendidikannya itu konsumsi rokoknya jauh lebih tinggi. Nah, itu jadi masalah. Kelompok terutama kalau berkaitan dengan pendidikan tentunya akhirnya berkaitan dengan tingkat pendapatan di dalam keluarga atau pengeluaran di dalam keluarga. Yang mana kalau mereka nanti sakit itu yang nanggung sebagian besar negara. Nah tahun 2014 kita punya isu jaminan kesehatan nasional. Kalau hal ini tidak diatasi, berapa banyak uang negara akan habis untuk mengobati penyakit-penyakit akibat rokok, terutama pada kelompok masyarakat miskin. Terus ini saya ingin tunjukkan datanya di Jawa Timur. Yang paling pinggir ini data nasional. Jawa Timur ini sedikit lebih tinggi daripada nasional. Memang Jawa Timur itu selalu lebih tinggi, lebih bagus. Tapi semua bagus termasuk ya ini sebetulnya ini nggak bagus juga ikut tinggi. Memang capaian-capaian di bidang kesehatan juga relatif bagus Jawa Timur dibandingkan provinsi lainnya. Tapi yang sebetulnya ini tidak kita kehendaki, ternyata juga ikut dia lebih tinggi daripada angka nasional. Dan banyak kabupaten kota juga lebih tinggi daripada angka nasional.
dan angka di Jawa Timurnya sendiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jaka maupun Pak Sony, memang Jawa Timur itu tidak hanya perokoknya yang banyak, pabrik rokoknya juga relatif banyak. Dari pabrik rokok besar itu ada 4 di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah mungkin hanya 1 ya, tapi di Jawa Timur itu ada 4. Belum lagi pabrik rokok kecil-kecil yang yaitu tadi masuk gang-gang, memang betul. Dan itu di kabupaten-kabupaten ada semua. Jadi jangan khawatir. Tapi itu sebetulnya menjadi tantangan yang cukup berat di Jawa Timur. Tidak hanya pabrik rokoknya yang ada, kebun tembakonya juga banyak. Beberapa kabupaten itu banyak di Bojonegoro, di Jember, Probolinggo. Dan itu juga ada kebetulan teman dari LPA pernah penelitian. Mereka juga mempekerjakan tenaga kerja usia anak-anak, pekerja anak, iya. Dan itu jadi masalah sekali. Dampaknya itu ternyata pada kalau di kalangan pemetik tembakau itu juga ada namanya penyakit yang disebut green tobacco sickness. Jadi keracunan akibat nikotin yang ada pada daun tembakau. Apalagi kalau mereka misalnya memanen pada saat musim hujan, karena kondisi basah itu mempercepat absorpsi dari nikotinnya. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi sebetulnya banyak yang menjadi masalah yang harus kita hadapi terkait dengan tembakau. Makanya kenapa namanya bukan pengendalian rokok tapi pengendalian tembakau, karena itu. Ya, selanjutnya. Kemudian berikutnya ini saya ingin tunjukkan, ini konsumsi berapa banyak konsumsi rokok setiap hari. Rata-rata ya rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap ini pada perokok saat ini yang jadi masalah kan ini. Pada umur 10 sampai 14 tahun itu ada. Nanti kita lihat, saya akan tunjukkan jumlah batangnya. Iya, berikutnya. Ini juga ini yang tadi saya ingin tunjukkan, berapa batang yang dihisap. Mungkin kalau yang lebih dari 49 batang per hari hanya sedikit, tapi ada, ini kan jadi masalah. Anak umur 10 tahun ada yang menghisap lebih dari 49 batang per hari. Bayangkan. Tapi memang ini betul seperti yang disampaikan oleh Bu Rizana. Memang berkaitan dengan sebetulnya bukan budaya kebiasaan memang di kalangan masyarakat mungkin Indonesia mungkin secara umum saya nggak tahu di tempat lain, tapi yang jelas pada waktu kita penelitian di Jember, kalau mereka ada kenduri atau selamatan, undangannya kalau bapak-bapak dikasih sebungkus rokok. Kalau ibu-ibu diberi sabun. Jadi sebagai ganti undangan, ya. Kalau di masyarakat modern kan kertas ya, undangannya kertas ada tulisannya. Tapi kalau di masyarakat pedesaan yaitu kalau bapak dikasih sebungkus rokok itu berarti artinya harus datang nanti malam misalnya selamatan. Apakah tahlilan atau bayi lahir ya, seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu dikasih sabun. Nah, kondisi yang seperti itu sebetulnya kan kebiasaan-kebiasaan yang membuat biasa memberi, jadi merokok itu biasa seperti itu. Nah itu sebetulnya yang harus juga dihapus kebiasaan tersebut. Kemudian yang penting lagi mungkin dilihat di sini Bapak Ibu. 1 sampai 12 batang pada anak umur 10 sampai 14 tahun, 15-24 tahun. Itu hampir relatif sama dengan usia-usia tua. Banyak konsumsinya. 90% pada anak-anak perokok usia 10 sampai 14 tahun itu merokok 1 sampai 12 batang. Makanya betul laporannya Pak Jaka tadi, berapa Pak rokok 1 juta, berapa miliar Pak? 110, iya 260 miliar. Ini mungkin kalau kita hitung ini mungkin lebih banyak lagi ya. Kemudian yang penting lagi yang ingin saya tunjukkan yang ini Bapak Ibu. Tingkat pengeluaran per kapita kuantil 1 sampai 5 ini kan sebetulnya berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat belanja rokoknya ini hampir sama. Berarti kan pada kelompok dengan tingkat pengeluaran yang rendah atau masyarakat miskin, bisa kita sebut sebagai masyarakat miskin, alokasi belanjanya dia lebih banyak untuk belanja rokok dibandingkan belanja untuk misalnya beli telur, beli susu, beli daging, beli ikan seperti itu. Bayangkan. Jadi ini kita bisa lihat di sini.
tingkat pengeluaran yang berbeda, ternyata belanja rokoknya hampir sama. Itu jadi masalah. Makanya kenapa masyarakat miskin, remaja itu menjadi perhatian, perlu mendapat perhatian. Terus, kalau ini saya ingin tunjukkan usia mulai merokok. Rata-rata memang pada usia sekian. Makanya kenapa pendidikan kesehatan untuk pencegahan perilaku merokok memang harus dilakukan sedini mungkin. Kalau diberikan sejak SMP sudah terlambat. Harus lebih dini lagi. Karena banyak orang yang merokok memang usianya sekian. Iya, terus? Nah ini saya ingin tunjukkan hasil penelitian. Kalau itu tadi Riskesdas tahun 2007. Sekarang kita lihat ini penelitian di Jawa Timur yang pernah kami lakukan tahun 2003, 2004 gitu ya. Kemudian dipublikasikan tahun 2005. Ini ya diklik lagi Mbak. Ini persentase perokok menurut umur. Ternyata sampai umur 17 tahun itu 70% remaja itu merokok. Jadi tinggi sekali. 70% remaja pada umur 17 tahun itu sudah merokok. Iya, terus ini saya ingin tunjukkan alasan mereka merokok itu bermacam-macam. Katanya persepsinya merokok itu menarik, bisa memudahkan untuk bersosialisasi. Hampir sebagian besar ditanya seperti itu, ini angkanya. Lebih 80% seperti itu menjawab yang sama. Terus bisa bekerja sama, meningkatkan konsentrasi. Dan persepsi ini tidak serta-merta dia muncul gitu, enggak. Tapi mesti ada pengaruh lingkungan. Salah satunya tentunya iklan rokok. Kita tahu iklan rokok kan persepsinya positif semua ya toh. Percaya diri, sopan santun ya. Hal-hal yang memang nilai-nilai itu yang dipakai. Dan itu mereka peroleh dari iklan rokok. Makanya kenapa iklan rokok itu memang harus dibatasi. Harus, mungkin bukan tidak dibatasi, tapi dilarang. Baik itu di media cetak maupun media elektronik. Ya, apalagi media yang sifatnya visual. Karena informasi itu dalam bentuk visual jauh lebih cepat melekat atau diingat dibandingkan lewat suara atau baca atau tulisan. Ya, terus. Ini usia mulai merokok juga. Ini tahun 2005. Usianya ya sekitar sekian, 15 tahun paling puncak, jadi hampir sama. Riskesdas tahun 2007 juga datanya hampir sama, jadi hampir relatif tetap. Ya, selanjutnya, nah ini jumlah batang rokok yang dihisap juga pada umur 15-16 tahun juga sekian, 18% 1-5 batang dan 42% dia merokok 41 batang per hari. Iya. 41 batang per bulan menurut kelompok umur ini. Jadi kan lumayan banyak. Ya. Terus? Nah ini saya tunjukkan. Ini variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok di kalangan remaja. Ya tolong diklik Mbak. Jadi ini terutama peran ini. Peer group atau teman sebaya itu memang sangat penting di kalangan remaja. Bagaimana remaja itu mulai untuk merokok. Sehingga penting sekali edukasi buat remaja itu memang membentuk peer group di kalangan remaja. Terus sebelumnya, sebentar. Nah ini merokok di depan orang tua itu ternyata menurunkan orang untuk merokok. Remaja untuk merokok. Karena apa? Jadi kalau orang tuanya melarang itu remaja akan tidak merokok. Dibandingkan misalnya remaja merokok tapi orang tuanya diam aja. Atau malah kadang-kadang dia disuruh beli rokok oleh orang tuanya. Itu lebih memfasilitasi remaja untuk merokok. Kemudian ini reason untuk merokoknya rendah, reason untuk merokoknya tinggi. Seperti tadi alasannya karena menarik, ingin memberikan daya tarik, kemudian meningkatkan percaya diri. Nah, itu akibat dari iklan rokok. Kemudian yang terakhir ini kemudahan mendapatkan rokok. Kalau di Indonesia itu sangat mudah sekali mendapatkan rokok. Ya, kita kalau mau beli rokokan di mana-mana ada, eceran bisa. Iya, ngutang kadang-kadang boleh, baik pedagangnya. Eceran. Kemudian penjual, semua penjual dapat izin untuk merokok. Untuk menjual rokok.
baik itu pedagang asongan ataupun pedagang-pedagang kaki lima. Jadi sangat mudah sekali. Makanya itu kemudahan untuk jadi akses untuk mendapatkan rokok itu menjadi penting bagi para remaja untuk dia merokok. Sehingga akses ini memang harus dibatasi. Ya, selanjutnya. Nah, upaya pengendalian konsumsi rokok tadi sudah disebutkan oleh Pak Sony, oleh Bu Lisana, banyak macam-macamnya. Tapi yang sudah dilakukan selama ini yang sudah ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, itu ada kawasan tanpa rokok dan itu ada perdanya. Kemudian menyusul berikutnya Sidoarjo yang sudah punya. Jadi sampai saat ini memang yang sudah merealisasikan kalau di Jawa Timur baru 2. Yang Kabupaten Mojokerto kemarin sudah studinya, tapi ternyata tahapan untuk mulai menyusun naskah akademiknya belum maju. Jadi maksudnya di DPR-nya itu masih mandek. Iya. Tapi untuk perda kawasan tanpa rokok di Surabaya sudah dilakukan evaluasinya tahun lalu dan menunjukkan kepatuhannya agak lebih bagus. Jadi banyak orang yang sudah tahu tentang perda tersebut. Hanya yang jadi masalah memang pemasangan tanda ini. Jadi sebetulnya banyak yang sudah pasang tanda tapi belum sesuai seperti yang ada pada perda. Kalau pada perda ini kan gambarnya seperti ini dengan ukuran minimal 20-30, ada gambarnya seperti ini, ada kata-katanya dilarang merokok dan ada dendanya. Jadi ini yang masih belum banyak dilakukan oleh fasilitas. Jadi sarana kesehatan, ada 5 sarana yang termasuk kawasan tanpa rokok ini dan 2 sarana yang kawasan terbatas merokok. Dan mungkin memang kawasan terbatas merokok itu yang mungkin kedepannya menjadi tantangan ya di kota Surabaya untuk mungkin dihilangkan. Sehingga semuanya menjadi kawasan tanpa rokok. Ya, selanjutnya. Ya, terus Mbak. Nah, ini tadi poin-poin yang tadi data-data yang sudah saya sampaikan. Yang menjadi masalah ini kan ini. Jumlah perokok remaja meningkat. Jumlah batang rokok yang dihisap baik oleh remaja maupun orang dewasa itu sangat banyak sekali. Kemudian jumlah rokok yang dihisap di antara tingkat pengeluaran keluarga yang berbeda itu sama. Ini semua akibat dari harga rokok yang terjangkau. Sangat murah sekali. Harga rokok itu lebih murah dari harga pisang goreng. Pisang goreng itu sekarang 1.000. Rokok tuh nggak ada yang 500. Tadi disebutkan ada yang 250 rupiah. Jadi murah sekali memang harga rokok. Dan ini menyebabkan konsumsi rokok menjadi tinggi. Ya, selanjutnya. Sehingga perlu ada upaya memang untuk menaikkan harga rokok. Karena kita mengingat ke depan ada isu bonus demografi. Kemudian ada isu jaminan kesehatan nasional ini tahun depan 3 bulan lagi akan kita hadapi. Dan isu mengenai penyakit akibat rokok ini kita sudah tahu dan diharapkan itu turun. Sehingga jaminan kesehatan nasional ini bukan tidak akan habis atau kalau ini penyakit ini tidak diatasi, ini berapapun alokasi anggarannya akan habis untuk kuratif. Untuk mengobati orang-orang yang sakit. Sehingga penting harga rokok itu menjadi naik karena akses atau kemudahan untuk memperoleh rokok itu menjadi terhambat. Terutama pada kelompok-kelompok rentan. Seperti remaja maupun masyarakat miskin. Dan itu tentunya harus disertai juga upaya promosi kesehatan. Itu menjadi penting. Promosi kesehatan itu harus diikuti, harus mengikuti juga karena kita bisa mencapai semua ini. Ya, terus terakhir, nah ini saya pernah lihat kata-kata ini bagus sekali pada waktu ini ya Bu ya di Pak Abdillah ya ketemu juga di Mumbai. Iya, saya nemu ini tuh saya foto. Ini katanya Mahatma Gandhi, tapi kata Pak Fuad betul itu, bagus. Enggak bagus betul Mbak, katanya Pak Fuad seperti itu. Iya, baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan kita kayaknya sepakat ya. Apa yang kita lakukan sekarang itu untuk masa depan generasi muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.